Jabatan bikin orang jadi atasan, tapi Book of Guidance Leadership ngajarin cara jadi pemimpin. Jangan skip. Oke, Anda mungkin sering dibilang pemimpin yang baik. Tim suka sama Anda, tapi pertanyaannya, apakah Anda juga seorang pemimpin yang efektif? Soalnya, di dunia yang serba cepat kayak sekarang, jadi efektif itu kuncinya. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng Book of Guidance Leadership, dan kita ubah prinsip-prinsipnya jadi semacam toolkit praktis yang bisa langsung Anda coba. Oke, buang jauh-jauh deh gambaran pemimpin zaman dulu yang cuma duduk di kursi, kasih perintah, terus semua beres. Zaman udah beda banget. Kepemimpinan modern yang bakal kita bahas ini bukan lagi soal command and control, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal gimana caranya membangun koneksi dan kolaborasi yang kuat. Nah, kita mulai dari hal yang paling fundamental ya. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi seorang pemimpin setiap harinya? Jawabannya mungkin sedikit mengejutkan, karena ini bukan melulu soal target dan angka loh. Coba deh jujur sama diri sendiri, Anda itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang efektif? Soalnya banyak banget loh yang ngira dua hal ini sama. Padahal gini, disukai tim itu penting, bagus banget, tapi bisa membawa tim dan perusahaan lompat ke level berikutnya. Nah, itulah yang namanya efektivitas. Kabar baiknya keduanya bisa kok diraih barengan. Kita lihat gimana caranya. Dan inilah kuncinya. Kebanyakan dari kita, para pemimpin, itu fokusnya gimana caranya biar jago ngomong, jago presentasi. Tapi, buku panduan ini justru membalik logikanya. Efektivitas yang sesungguhnya itu dimulai dari satu hal yang sering banget kita anggap sepele. Mendengarkan. Oke, sekarang kita masuk ke pilar yang pertama. Dan ini bukan cuma skill biasa ya. Anggap aja ini adalah kekuatan super Anda sebagai seorang pemimpin. Coba deh kita pikirin bareng. Kita bisa latihan berjam-jam, bertahun-tahun, buat jago presentasi atau negosiasi. Tapi pernah nggak kita sengaja meluangkan waktu khusus untuk belajar mendengarkan? Ironis kan? Padahal justru dari situlah kebijaksanaan seorang pemimpin itu seringkali muncul. Manfaat yang pertama, mendengarkan itu melatih fokus Anda. Coba bayangin, di tengah notifikasi email, chat, dan meeting yang nggak ada habisnya, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan satu orang secara aktif, itu udah kayak latihan mental paling top buat konsentrasi. Yang kedua, ini melatih kesabaran. Tahu kan godaan buat motong pembicaraan orang atau curi-curi lihat HP? Nah, dengan menahan diri dari godaan itu, Anda sebenarnya lagi menunjukkan rasa hormat yang tulus. Ini tuh semacam investasi emosional ke tim Anda. Ketiga, dan ini penting banget, Anda dapat wawasan krusial. Tim Anda yang di lapangan itu seringkali tahu duluan loh apa yang terjadi di pasar, bahkan sebelum data-datanya masuk ke laporan Anda. Jadi mendengarkan mereka itu sama aja kayak dapat intelligence bisnis gratis yang harganya tak ternilai. Keempat, ini soal keharmonisan tim. Gini deh, waktu orang merasa didengarkan, mereka juga merasa dihargai. Otomatis lingkungan kerja jadi jauh lebih positif. Dan tim yang happy sudah pasti jadi tim yang lebih produktif. Sesimpel itu sebetulnya. Dan yang kelima, yang terakhir nih, ingat prinsip ini baik-baik. Kalau Anda bicara, Anda cuma mengulang apa yang sudah Anda tahu. Tapi kalau Anda mendengarkan, Anda membuka pikiran untuk hal-hal baru yang belum Anda tahu. Nah, pilihannya ada di tangan Anda. Oke, tadi kita sudah asah kemampuan ke dalam, yaitu mendengarkan. Sekarang, saatnya kita beralih ke aksi keluar. Kunci efisiensi itu kan bukan kerja lebih keras ya, tapi kerja lebih cerdas. Salah satunya lewat delegasi. Coba kita lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Di satu sisi ada pemimpin yang jadi bottleneck. Semua kerjaan numpuk di dia. Akhirnya malah menghambat laju tim. Di sisi lain ada pemimpin yang jadi akselerator. Dia memberdayakan timnya. Jadi dia bisa fokus ke hal-hal strategis yang lebih besar. Nah, pertanyaannya simpel. Anda mau jadi yang mana? Penting untuk diingat ya, delegasi itu bukan berarti lepas tanggung jawab. Bukan, ini soal melipat gandakan dampak. Anda bukan cuma membebaskan waktu Anda buat mikirin strategi besar, tapi Anda juga ngasih kesempatan ke tim untuk belajar dan berkembang. Ini benar-benar akselerator pertumbuhan paling cepat buat perusahaan. Nah, sekarang kita naik level lagi. Ini bisa dibilang level tertinggi kepemimpinan. Kenapa? Karena ini bukan lagi soal apa yang Anda lakukan, tapi soal gimana cara Anda berpikir dan menciptakan budaya yang benar-benar terbuka.
Coba deh, renungkan ini sebentar. Pernah kepikiran nggak gimana kalau ide paling brilian, ide yang bisa mengubah perusahaan Anda, justru adalah ide yang terlalu ditakuti oleh tim Anda untuk diutarakan? Kerugian dari diamnya mereka itu bisa jadi nggak ternilai harganya. Kuncinya ada di sini nih. Pemimpin yang efektif itu nggak cuma duduk manis nungguin dikasih masukan. Nggak, mereka itu proaktif, jemput bola. Mereka secara sengaja mencari kritik, bahkan kritik yang paling pedas sekalipun. Kenapa? Karena mereka tahu justru disitulah letak pertumbuhan yang sesungguhnya. Iya, saya tahu. Ini nggak gampang karena ada ego yang harus dilawan. Tapi ada 4 langkah praktis yang bisa dicoba. 1. Pisahkan diri Anda dari pekerjaan. Kritik itu buat idenya, bukan buat Anda secara personal. 2. Ciptakan rasa aman. Pastikan tim nyaman buat ngomong apa adanya. 3. Jadikan ini rutinitas, bukan cuma acara setahun sekali. Dan yang paling penting, nomor 4. Bertindak. Tunjukkan kalau masukan mereka itu beneran didengar dan dihargai. Mau alat yang paling praktis buat ini? Gampang, gunakan pertanyaan terbuka. Jadi, jangan tanya, semua setuju kan? Yang jawabannya cuma iya atau tidak. Coba deh ganti jadi, kira-kira hambatan apa aja ya yang bakal kita hadapi kalau kita jalani rencana ini? Nah, pertanyaan kayak gini nih, yang membuka pintu buat diskusi beneran, bukan sekedar basa-basi. Oke, dari semua yang kita bahas tadi, yuk kita rangkum dan kemas jadi sebuah toolkit yang simple, yang bisa langsung Anda ingat dan pakai. Jadi ini dia 3 pilar toolkit pemimpin efektif. Pertama, mendengarkan. Gunanya untuk apa? Untuk bangun harmoni dan dapat wawasan. Kedua, delegasi. Untuk memberdayakan tim dan mempercepat pertumbuhan. Dan ketiga, umpan balik tanpa takut. Tujuannya buat menggali ide-ide tersembunyi. Dan ingat, ketiganya ini saling berhubungan jadi satu siklus yang terus berputar. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah tantangan kecil. Karena semua teori ini nggak ada gunanya kalau nggak dipraktekkan kan? Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang Anda tahu, tapi apa yang akan Anda lakukan. Coba pikirkan sekarang juga, apa satu pertanyaan terbuka yang akan Anda tanyakan ke tim Anda besok pagi untuk memulai semua ini? Gimana penjelasannya? Jangan lupa like, share, dan follow channel ini ya.